Saya sharing coba, Sudah. sudah bisa ya? Ya, jadi supaya ini beberapa kali saya coba di StreamYard gagal terus. Mungkin saya belum mahir ya. Ini sebenarnya dari Ibu Menika ya. Jadi saya copy ya. Tapi mungkin saya melihatnya dari sudut yang lain, ya. Mungkin tidak terlalu sama. Jadi kan di sini ada tahunnya kan, tanah perjanjian tersebut penguasanya dari 538 sampai 338 Kores Agung, lalu Alex Agung ada tahunnya tuh kan. Ada Mahmunaim, ada Romawi awal, ada Romawi akhir, Bizantium, Islam. Nah yang aku Palestina itu turunan Islam kan, makanya saya bilang turunan penjajah. Lalu Crusade, Ayubid, Mamluk, Ottoman, mandat itulah. Jadi penduduk asli itu adalah Israel. Penduduk asli sesuai dengan Al-Maidah 21 gitu. Nah ini memang diambil dari Ibu Moni. Saya hanya terinspirasi. Jadi bangsa Palestina itu adalah bangsa turunan penjajah. Itu sama seperti kalau Bapak menuduh, atau misalnya Menlu Indonesia atau Bapak Presiden Jokowi menuduh KKB Papua adalah penjajah. Ya kan nggak mungkin dong gitu. Karena dia bangsa asli Papua yang nggak mau, yang apa nggak mau berada dalam NKRI. Ya, saya ingin Papua itu ada di Indonesia, tapi kan ngelihat bagaimana sebutlah orang Kristen justru atau yang agamanya sama dengan orang Papua, justru kan didiskriminasi. Kan saya bilang kurang tepat lah kalau dikirim pasukan itu sekarang, karena kenyataannya terjadi diskriminasi terhadap agama yang dianut oleh orang Papua. Apakah orang Papua boleh jadi gubernur DKI? Apakah orang Papua boleh jadi presiden? Kan masih banyak politikus menganggap bahwa Kristen tidak boleh jadi presiden, hanya Muslim yang boleh jadi presiden. Pak Ahok juga tidak boleh jadi gubernur. Kan masih begitu. Lah kalau masih begitu kurang pas. Jadi kurang pas kalau keras-keras banget lah gitu ke Papua. Karena memang belum seimbang. Politikusnya belum menyetarakan seluruh rakyat Indonesia. Makanya ini bahaya banget. Kalau diteruskan bisa Papua lepas dari Indonesia. Saya melihatnya justru seperti itu. Gitu. Nah ini saya stop lagi sharingnya ya. Ini karena saya susah sekali sharing di tempat, masih belum berhasil. Tadinya berhasil, sekarang tidak berhasil di StreamYard ya. Jadi Bapak Jokowi ya. Sekarang Bapak Jokowi, apalagi yang mau kita lihat ya, yang minimal saya deh. Barangkali kalau saya salah, tolong nanti dijelaskan kepada pendukung Bapak Presiden Jokowi. Tolong dijelaskan ke saya. Saya sendiri melihat ekonomi. Ya, itu bidang yang saya pernah sampaikan di sini. Saya mungkin lebih enak ngomong hal seperti itu. Lalu saya melihat juga korupsi. Ya, saya katakan korupsi Indonesia masih belum selesai, ya. Dan memang masih jelek, corruption index-nya itu masih jelek, gitu. Tapi saya katakan masih bisa berhasil, masih loh, gitu. Asal arah ekonominya benar, gitu. Nah, berikutnya lagi, ya, yang ini yang namanya mengenai korupsi ini di KPK. Saya ngelihat kalau Bapak Jokowi seperti itu membatalkan wawasan kebangsaan, ya apalagi yang saya lihat, saya nggak tahu lagi. Saya pribadi tidak tahu. Sudah nggak tahu mau ngomong apa. Gitu. Sehingga saya katakan, ya Bapak Jokowi prestasinya apa dong? Saya tanya kepada forum ini dan sekarang. Gitu. Kepada pendukung Jokowi yang ada di grup ini. Gitu. Kalau menurut saya, ke depan itu, wawasan kebangsaanlah yang harus dibangun. Nanti, jadi kan saya bilang harus ada visi yang tepat dari seorang presiden. Nah, kalau saya tuntut ekonomi, ya masih banyak namanya mafia, ya pasti dijegal, oke lah saya terima. Korupsi juga ya termasuk dalam penjegalan itu, oke lah saya terima. Jadi visi yang harus benar itu wawasan kebangsaan. Oke lah nanti saya setelah Bapak Jokowi, saya baru bisa menuntut presiden nanti yang menjabat, baru masuk kepada korupsi, dan maksudnya baru ekonomi begitu. Jadi kalau sekarang semua dibuat seperti itu, saya tidak paham.
Saya di channel ini mengatakan saya tidak paham lagi, ya, selama 2 periode plus Gubernur DKI, saya tidak paham lagi dengan Bapak Jokowi. Gitu. Memimpinnya bagaimana udah nggak ngerti. Jadi saya minta dijelaskan di sini. Gitu. Nah, itu saja Pak. Terima kasih Pak Paul. Wah, kalau dijelaskan di sini susah. Siapa yang menjelasin? Suara saya bagus ya, jelas ya. Barangkali ada yang seperti Bagus, Pak Pak. Hendro, Ya, Pak. Bagus, Nih. bagus. Pak Ya, Hendro oke. Firleso barangkali. Oke, Pak Paul Dere. Pak Paul. Ya. Ya, ini Pak Paul Dere dulu, lalu langsung Pak Hendro ya. Nah, Pak Hendro Firleso habis Pak Paul Dere. Silakan. Terima kasih Pak Pastor. Ini Amerika saya tunggu tiap hari buat apa aja, malah nggak datang. Ini mau dimintai doa. Itu Pak, sibuk Pak, maafin deh. Jadi gini, Ya. maaf ya rekan-rekan yang agak sedikit hatinya ke Pak Jokowi, tapi ini saya punya bukan curiga sebenarnya. Ketika pemilu terus Maruf Amin wakil, saya langsung bilang ada teman saya, ini Jokowi akan digiring, akan dijadikan pemimpin Islam dunia. Ingat ya, Jokowi ini bahkan sudah digiring menjadi pemimpin Islam dunia. Mungkin setelah Erdogan ini, benteng terakhir Islam di dunia itu adalah Indonesia, kira-kira gitu. Jadi kita udah bisa ngelihat maknanya Jokowi sekarang. Dia tidak bisa lagi mengendalikan prinsip-prinsip dasar kebangsaan. Udah lihat KPK, udah lihat ini, ya kan? Terus kemarin memproklamirkan mendukung penuh Palestina. Jadi memang udah digiring dia untuk masuk ke khilafah. Nah, gimana caranya kita memisahkan Jokowi ini dari khilafah ini ya terserah para politisi atau apa. Tapi sudah masuk sekarang dia. Kayaknya sudah ada di dalam. Karena saya curiga begitu Maruf Amin terus terang Jokowi itu dibawa ke tiaknya Yusuf Kala. Kenapa mereka itu yang udah takut bong-bong itu nggak? Herannya di situ. Ada apa? Pak Paul udah bilang. Ada apa sih? Ya Jokowi itu mau digiring supaya menjadi pemimpin Islam dunia. Cuman itu aja lah yang saya bisa sampaikan. Jadi Pak Aja gimana caranya agar Pak Paul Dere ya.